Nama Mario Dandi Satria belakangan ini jadi buah bibir usai terkuaknya kasus penganiayaan yang dilakukannya terhadap David Ozora. Anak dari pejabat Dirjen Pajak itu melakukan kekerasan berupa tendangan, pukulan, dan menginjak-injak bagian belakang kepala David hingga membuatnya koma selama 38 hari. Mario pun dituntut hukuman 12 tahun penjara dan membayar restitusi sebesar 120 miliar rupiah. Jauh sebelum kasus ini ada, ternyata sudah banyak anak pejabat yang terlibat kasus, mulai dari pemerkosaan, narkoba, hingga pembunuhan. Mirisnya tak sedikit dari mereka yang justru mendapat keringanan hukum berupa pemotongan masa tahanan. Bahkan ada juga yang dibebaskan dari tuntutan. Dan berikut ini adalah 7 kasus anak pejabat yang seharusnya dipenjara tapi justru kini dibebaskan. Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Anggara Putra Trisula. Kasus ini terjadi pada 2013. Seorang anak pensiunan Jenderal Bintang 1 Brigjen Purnawirawan Toto Sudarto, mantan Kakorenmin Irwasum Mabes Polri yang bernama Anggara Putra Trisula menjadi tersangka utamanya. Pada saat itu Anggara ke sekolah SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo untuk mengantar kue kepada pacarnya. Saat itu seorang satpam memberitahunya agar memarkir mobil Honda Jazz-nya secara benar. Disitulah terjadi kesalahpahaman dan membuat Anggara naik pitam dan langsung memundurkan mobilnya yang membuat 10 orang yang terdiri dari siswa, guru, dan staf sekolah luka-luka, di mana 4 diantaranya mengalami luka yang cukup fatal. Ia pun dilaporkan ke polisi dan sempat dituntut 5 tahun penjara. Namun entah karena ia anak dari pensiunan pejabat, kasus ini berjalan lamban. Bahkan saat menjalani penyidikan, ia tidak pernah ditahan dengan alasan ia harus menjalani pemeriksaan tentang kondisi kejiwaannya. Kasus ini berakhir anti klimaks, bukannya mendapat hukuman kurungan. Kasus ini kabarnya diselesaikan secara kekeluargaan karena pelaku mau membayar ganti rugi terhadap para korbannya. 2. Tommy Soeharto. 26 Juli 2001, publik tanah air dikejutkan dengan kematian Hakim Agung Syaifuddin Kartasasmita yang ditembak oleh orang tak dikenal di Jalan Pintu Air Serdang, Kemayoran. Pada waktu itu, ia tengah menangani kasus tukar guling PT Goto Batari Sakti dengan Badan Urusan Logistik atau Bulog yang menjerat anak Presiden kedua RI, Tommy Soeharto. Padahal Hakim Syaifuddin terkenal sebagai hakim yang jujur. Kematiannya itu pun membuat kasus Tommy berakhir dengan tanda tanya. Pasalnya Tommy yang merugikan negara sebesar 95,6 miliar rupiah hanya mendapat vonis 18 bulan penjara dan ganti rugi 30 miliar rupiah. Pada Agustus 2001, kematian Hakim Syaifuddin akhirnya terbongkar dan Tommy terbukti sebagai dalang di balik peristiwa tersebut dan ia dijatuhi hukuman 10 tahun kurungan. Namun Tommy yang kabarnya mendapat fasilitas yang wah selama di rutan justru dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani 2/3 dari masa tahanannya oleh MA. Menurut Soimah, istri dari almarhum Syaifuddin, bebasnya Tommy adalah hal yang tidak wajar. Ia merasa ada main antara Tommy dengan pihak terkait yang membuat dirinya bebas dalam waktu yang cepat. 3. Rashid Rajasa. Publik tentu masih ingat dengan kecelakaan di Tol Jagorawi kilometer 3+350 arah Bogor pada 1 Januari 2013 yang melibatkan Rashid Rajasa. Mobil anak terakhir dari politisi Hatta Rajasa itu menabrak Daihatsu Luxio dari belakang dan membuat 2 penumpang Luxio meregang nyawa dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Pada awalnya Rashid diancam 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah pada 14 Februari 2013. Tapi ancaman tersebut ternyata gagal tercapai. Pada 25 Maret 2013, Majelis Hakim PN Jakarta Timur memvonis Rashid Rajasa dengan hukuman 5 bulan penjara dan denda 12 juta rupiah dengan masa percobaan 6 bulan. Hukuman ini jelas sangat ringan karena Rashid sudah menimbulkan kecelakaan yang membuat 2 orang meninggal dunia. Beberapa pihak merasa putusan tersebut tidak adil dan menilai hukuman 5 bulan tidak sepadan untuk menebus korban jiwa yang diakibatkan oleh Rashid Rajasa. 4. Aan Saputra Wijaya. Pada 30 Januari 2023 lalu, anak anggota DPRD Wajo Zainuddin Ambosaro yang bernama Aan Saputra Wijaya ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap seorang tukang parkir yang bernama Suwardi. Awalnya Aan hadir ke sebuah pesta.
Ia memarkirkan mobilnya di depan toko yang dijaga oleh Suwardi. Tapi Suwardi meminta Aan untuk tidak memarkirkan mobilnya di sana karena bisa menghalangi pelanggan menuju toko tersebut. Tapi Aan bersikeras dan tetap memarkirkan mobilnya di tempat tersebut dan terjadilah kekacauan yang berakhir dengan pemukulan oleh saudara Aan. Akibat penganiayaan tersebut, sang juru parkir mengalami memar di bagian daun telinga kiri dan punggung kirinya. Dan kasus ini pun maju ke meja hijau. Aan awalnya diancam penjara 2 tahun 8 bulan. Tapi kenyataannya ia hanya divonis 3 bulan penjara oleh Majelis Hakim PN Sengkang. 5. Inyoman Darmayuda Hendrawan dan Dewa Alit KM. Ulah anak pejabat juga sempat menghebohkan Pulau Bali pada tahun 2019 lalu. Kala itu Sat Narkoba Polres Klungkung berhasil menangkap 2 anak pejabat, Inyoman Darmayuda Hendrawan yang merupakan anak dari Kadis Dukcapil Klungkung dan Dewa Alit KM, anak dari anggota DPRD Klungkung Niketut Sukarni. Keduanya ditangkap saat melakukan pesta narkoba di sebuah rumah kos di Jalan Ngurah Rai, Semarapura. Dalam kasus ini, keduanya terbukti menjadi pengedar narkoba dengan alat bukti 7 paket sabu-sabu dengan berat 4,81 gram. Mereka diancam hukuman 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Sayangnya, hukuman yang diberikan kepada mereka justru jauh dari harapan. Nyoman divonis 6 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah atau 3 kali lipat lebih ringan dari ancaman hukuman sebelumnya. Sementara Dewa justru divonis 4 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah. Padahal hukuman yang diberikan kepada mereka sebenarnya bisa lebih besar lagi. Karena hukuman yang ringan tentunya tidak memberikan efek jera bagi setiap pelaku kejahatan. 6. Dewa Komang Derdi Doni. Arogansi anak pejabat juga datang dari anak dari anggota DPRD Bali Dewa Nyoman Rai bernama Dewa Komang Derdi Doni. Ia bersama kelima temannya terbukti bersalah dalam kasus pengeroyokan yang berawal dari perselisihan di jalan dengan kelompok lain hingga menyebabkan seorang anggota TNI yang bernama Prada Yanuar Setiawan meninggal dunia dan seorang lainnya mengalami luka berat. Dewa Komang diancam hukuman 15 tahun penjara karena ia berstatus sebagai tersangka utama yang melakukan penusukan terhadap korban. Alih-alih mendapat hukuman yang setimpal, Dewa Komang justru hanya divonis 4 tahun penjara. Karena menurut pengadilan, tersangka mau mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Walaupun demikian, kasus ini semakin menunjukkan kegagalan elit politik dalam mendidik anaknya. Seharusnya dengan pendidikan yang tinggi, bisa membina anak mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mudah untuk main hakim sendiri. 7. Irfan Nur Alam. November 2019, seorang anak Bupati Majalengka karena Sobahi bernama Irfan Nur Alam melakukan penembakan terhadap pengusaha kontraktor yang bernama Panji Pamungkas Sandi. Bukan hanya sekali, tapi Irfan menembakkan 3 butir peluru karet kepada Panji yang membuat ia menderita luka di telapak tangan kiri serta membutuhkan belasan luka jahitan. Selain itu juga ditemukan alat bukti seperti buku pistol berkaliber 9 mm, buku kepemilikan peluru dan kartu izin penggunaan senjata milik pelaku. Menurut Kapolres Majalengka AKBP Mariono, dengan bukti-bukti yang ada, tersangka Irfan bisa dijerat hukuman 20 tahun penjara. Namun di tengah-tengah penyelidikan, korban Panji tiba-tiba mencabut gugatannya karena merasa pekerjaannya menjadi terganggu dengan kasus ini. Ia pun juga ingin berdamai saja dengan pelaku dan menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi di antara kedua belah pihak secara baik-baik. Di balik kasus-kasus tersebut, saat ini setidaknya ada 3 kasus anak pejabat yang masih dalam proses persidangan. Ada kasus Mario Dandi, kasus anak ketua DPRD Ambon, dan kasus anak perwira polisi Polda Sumut yang harus diperhatikan. Apakah sesuai dengan peraturan atau malah mendapat hukuman yang ringan? Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you on the next video. Bye-bye!